Melanjutkan dari kisah sebelumnya. "Bangun, aku berjanji padamu," ucap Xiaoyan berkata tanpa daya. Dia juga berjalan di benua ini untuk menemukan cara menjadi lebih kuat. Dan dia harus menemukan solusi untuk tanggung jawab dengan banyak misteri. Pada saat ini ketika Xiaoyan ingin menolak, Raja Naga Emas berkata kepadanya, "Bawa saja dia. Kau pasti akan berterima kasih atas keputusanmu di masa depan untuk dapat bertemu dengan yang langka di sini." Pernyataan samar ini tidak jelas dan kemudian Xiaoyan setuju. "Tuan, namaku adalah King Yuan," ucap gadis bernama King Yuan dengan gembira. Awalnya King Yuan tidak hanya percaya pada pil dan bantuan orang asing. Mungkin orang munafik seperti itu akan lebih mengerikan. Dia pernah mendengar tentang orang seperti itu di keluargamu sebelumnya. Tapi yang membuat King Yuan aneh adalah dengan kemunculan Xiaoyan, King Yuan merasakan kebaikan yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Dan sepertinya ada suara di hati King Yuan yang berkata, "Ikuti orang di depanmu." Karena itulah King Yuan memakan pil obat Xiaoyan tanpa ragu-ragu dan memohon Xiaoyan untuk membawanya pergi. "King Yuan, jangan panggil aku tuan. Namaku adalah Xiaoyan." Karena percaya pada Raja Naga Emas, Xiaoyan langsung memberitahu King Yuan namanya. Apalagi dari kata-katanya dan keterkejutan Raja Naga Emas, Xiaoyan dapat merasakan King Yuan beberapa tahun yang lalu tampak sangat sulit. "Tuan, bagaimana aku bisa melakukannya? Tuan telah menyelamatkan hidupku, dan King Yuan akan selalu mengingatnya. Etiket tidak dapat dikacaukan. Jika Tuan tidak menyukainya, aku akan memanggil Tuan sebagai saudara Xiaoyan di masa depan," ucap King Yuan dengan hati-hati tersipu. Dia menatap Xiaoyan karena takut dia akan menolaknya. "Baiklah," ucap Xiaoyan berkata tanpa daya. Xiaoyan tahu betul bahwa dia bukan orang yang baik. Jika bukan karena Raja Naga Emas menyelamatkan gadis ini, atau dia pasti sudah diracuni, dia tidak akan memutuskan untuk membantu King Yuan. Dia menatap Xiaoyan karena takut dia akan menolaknya. "Baiklah," ucap Xiaoyan berkata tanpa daya. Xiaoyan tahu betul bahwa dia bukan orang yang baik. Jika bukan karena Raja Emas menyelamatkan gadis ini, atau dia pasti sudah diracuni, dia tidak akan memutuskan untuk membantu King Yuan. "Tuan, apakah kau punya tempat untuk pergi sekarang? Jika tidak, mari kita pergi untuk menyelidiki keluargamu," ucap King Yuan memandang Xiaoyan dengan sangat gembira karena Xiaoyan setuju untuk membawanya masuk. "King Yuan, apakah kau tahu situasi di sekitar sini? Aku pergi jalan-jalan sendirian dan ingin pergi ke kota terdekat untuk membeli beberapa pil obat dan peta untuk keadaan darurat." Melihat King Yuan yang matanya sedikit merah, Xiaoyan bertanya dengan malu. "Untuk menyelidiki masalah keluargamu, tentu saja untuk mengetahui beberapa kekuatan di benua ini. Aku tahu, namun aku khawatir aku tidak dapat membantu saudara Xiaoyan dan hanya akan menambah bebanmu," ucap gadis itu tampak tertawa dengan air mata saat dia berbicara. King Chen yang terletak di kaki pegunungan Monster Beast juga merupakan perbatasan dari benua Xuanling. Sebagai batas daratan dan kaki pegunungan Warcraft, ini juga menciptakan kemakmuran King Chen dalam radius beberapa ratus mil. Dengan kecepatan Xiaoyan saat ini, hanya butuh beberapa menit untuk sampai ke King Chen. Tetapi pergelangan kaki King Yuan terluka jadi dia sedikit melambat. "Saudara Xiaoyan, mengapa kau sendirian?"
Apakah kau begitu kuat sehingga kau keluar untuk bepergian? Ucap King Yuan bertanya dengan bersemangat. Itu benar, King Yuan. Apa pasukan khusus di benua Xuanling ini? Tanya Xiao Yan sambil menatap King Yuan dan mengabaikan pertanyaan sebelumnya. Berjalan di negara asing, yang terbaik adalah mencari tahu siapa yang bisa menyinggung dan siapa yang tidak, agar tidak menimbulkan masalah di masa depan. Awalnya Xiao Yan berencana untuk bertanya kepada tuannya Raja Naga Emas. Benua Xuanling dibagi menjadi dua keluarga besar, manusia dan monster. Aku tidak tahu kekuatan monster. Adapun kekuatan manusia, mereka secara kasar dibagi menjadi satu negara, dua pavilium, tiga lembah, dan 4 sekte. Tentu saja ada beberapa kekuatan yang sama kuatnya, tetapi hanya ada beberapa orang yang aku tahu. Ucap King Yuan merenung sejenak dan berkata, di benua Xuanling, dominasi negara telah mencapai puncaknya. Setelah keluarga kerajaan memerintah benua Xuanling, beberapa kekuatan kuat lahir di tanah ini, tetapi mereka masih menyerah. Di bawah paksaan keluarga kerajaan, kekuatan yang begitu kuat tentu saja tidak puas dengan aturan keluarga kerajaan. Tetapi setelah perlawanan, suara oposisi berangsur-angsur menghilang, karena dikatakan bahwa keluarga kerajaan memiliki pertempuran abadi yang bertanggung jawab. Ucap King Yuan lagi. Dou Xian, benua Xuanling ini benar-benar seperti macan berjongkok naga tersembunyi. Gumam Xiao Yan diam-diam berkata bahwa kekuatan keluarga kerajaan di benua Xuanling ini kuat. Dan kekuatannya saat ini seharusnya berada pada tahap awal Dodi bintang 3. Tapi dia masih jauh dari Dou Xian itu. Jalan masih panjang. Tetapi Xiao Yan tidak putus asa, dia masih mengerti keberadaan bahwa seseorang tidak bisa memakan pria gemuk yang besar. Satu negara adalah keluarga kerajaan. Dikatakan bahwa keluarga kerajaan sangat kuat dalam menghadapi kekuatan yang menantang aturannya sendiri, pernah mengadopsi sikap menghilang. Hanya dengan begitu bisa ada persatuan. Dan dua pavilium adalah pavilium Fenxian dan pavilium Wanhua. Yang aneh untuk dikatakan, pavilium Fenxian sangat ketat dalam menerima murid. Hanya menerima orang-orang dengan atribut api dan mereka harus laki-laki. Tidak ada wanita di pavilium, tampaknya yang makmur dan yin menurun. Tampaknya yang makmur dan yin menurun. Dan pavilium Wanhua tidak terlalu keras, tetapi juga menantang pavilium Fenxian. Secara umum, Wanhua hanya menerima wanita. Dikabarkan bahwa tuan pavilium Wanhua dan pemilik pavilium dari Fenxian memiliki hubungan pernikahan. Tidak jelas apa itu. Pada akhirnya, dua kekuatan paling kuat di benua Xuanling didirikan masing-masing. Ucap King Yuan menjelaskan perlahan kepada Xiao Yan. Selain itu, ketiga lembah tersebut adalah Pul Lembah, Lembah Mimpi Buruk, dan Lembah Astrologi. Seperti namanya, yang disebut lembah adalah sepotong jenius dan harta karun. Dikabarkan bahwa pendiri lembah dan menemukan tanah harta karun yang sangat cocok untuk bahan-bahan alami dan harta karun. Jadi dia mendirikan Pul Lembah. Kekuatan Pul Lembah tidak terlalu kuat. Untungnya mereka memiliki sang alkemis yang kuat. Memiliki banyak koneksi dengan banyak harta surga dan bumi yang langka. Lembah Mimpi Buruk adalah jiwa utama dan luar biasa. Meskipun kekuatannya sendiri biasa-biasa saja, dia dapat menggunakan serangan jiwa untuk membuat orang kehilangan akal untuk waktu yang singkat dan menyebabkan pukulan fatal. Adapun lembah astrologi adalah salah satu yang terlemah di 3 lembah. 4 sekte terakhir adalah 4 sekte dengan warisan. Sekte racun, sekte dewa pedang, sekte Min, dan sekte Salomo. Sekte racun seperti namanya, terdiri dari orang-orang yang menggunakan ki racun atau tidak dapat berlatih ki biasa karena berbagai alasan. Di antaranya raja adalah orang yang kuat dengan tubuh beracun. Karena raja memiliki tubuh racun yang hebat dimulai, dan kekaisaran mengirimkan pasukan untuk berperang tetapi kejam. Meracuni ribuan pasukan karena putus asa, kekaisaran membiarkan mereka mendirikan sekte racun. Meninggalkan tempat terbaik untuk hidup bagi mereka yang berlatih ki melawan racun dan dipandang rendah oleh orang lain. Dan yang tunawisma didiskriminasikan.
sehingga reputasi master sekte dari sekte racun sangat populer di sekte tersebut. Meskipun tidak populer, sekte racun tidak melakukan sesuatu yang berlebihan setelah itu. Dan master sekte racun masih ada, jadi sudah bertahan lama. Adapun sekte Dewa Pedang, seperti namanya adalah untuk menumbuhkan semangat juang normal tetapi menggunakan pedang sebagai alat utama serangan. Kita tidak berbicara tentang kekuatan semangat juang di sini. Itu hanya tergantung pada persepsimu dan penggunaan pedang. Dan juga disebut orang biasa sebagai niat pedang. Hanya pendekar pedang yang mahir dalam berbagai senjata dan peralatan yang dapat memenangkan kehormatan ini. Dan hanya dengan begitu mereka dapat naik ke puncak pedang ilahi. Kemudian sekte Ming paling terkenal dengan seni bela diri jarak dekat. Dia dapat menyembunyikan keberadaannya untuk menemukan kesempatan untuk menyerang musuh. Dan setelah muncul, dia memiliki ledakan yang kuat dan kemampuan kontrol yang instan. Dan itu memberikan musuh pukulan fatal. Oleh karena itu namanya adalah pembunuh tersembunyi. Adapun sekte Salomo mengeklaim sebagai tempat yang menampung semua orang aneh dan sihir. Tetapi juga merupakan sekte yang paling misterius. Karena sekte ini sangat sederhana. Dan hanya ada sedikit rumor baik atau buruk. Pada saat ini King Yuan secara singkat memperkenalkan distribusi kekuatan di benua Xuanling. Seperti seorang gadis kecil yang telah melakukan perbuatan baik dan berharap dipuji. Dia memandang Xiaoyan dengan antisipasi seperti anak kecil yang berharap dipuji. Kau sungguh luar biasa. Ayo pergi ke kota, ucap Xiaoyan. Pada saat ini dia juga mengambil tangan kecil King Yuan dan berjalan menuju gerbang kota. Tetapi dia tidak melihat jejak merah di wajah King Yuan. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tiba di kota. Kalian berdua berhenti, inspeksi rutin. Turunkan topi bambu kalian, ucap beberapa pria kokoh berdiri di gerbang King Chen dan berkata kepada Xiaoyan. Oke, bukan mereka, ayo pergi. Pos pemeriksaan yang dipasang di pintu sangat ketat untuk memeriksa pejalan kaki yang lewat. Seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Hei, sejak keluargamu dihancurkan, kota itu disegel. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya mereka sedang mencari seorang pembunuh. Siapa yang tahu karena si pembunuh berani menghancurkan keluargamu? Dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Kau harus berhati-hati saat keluar. Kudengar pembunuhnya masih di kota. Itu benar atau salah? Ucap orang-orang di sekitar yang menyaksikan para prajurit yang memeriksa para pejalan kaki yang hendak memasuki kota. King Yuan, apakah kau tahu mengapa keluargamu dihancurkan seperti ini? Tanya Xiaoyan dengan rasa ingin tahu. Aku tidak terlalu yakin. Aku ingat bahwa pemilik keluarga mempunyai sesuatu. Jadi, ucap King Yuan sedikit sedih ketika dia mengatakan itu. Meskipun keluargamu tidak memperlakukannya dengan baik, tetapi bagaimanapun juga mereka telah mengasuhnya. Setiap orang tidak bersalah, tetapi dia bersalah. Ucap Xiaoyan segera berbicara untuk menghibur King Yuan. Dan kemudian menyeret King Yuan menuju apotik. Sebenarnya pada saat ini Xiaoyan hanya ingin pergi ke penginapan. Namun karena dia menyadari bahwa dia tidak punya uang, dan dia bahkan tidak bisa berbicara dengan King Yuan, jadi dia bertanya, King Yuan, ayo pergi melelang beberapa ramuan obat dahulu dan memberi beberapa bahan obat. Ketika King Yuan mendengar ini, dia langsung mengangguk dan berjalan mengikuti Xiaoyan menuju pelelangan. Di pelelangan, tertulis kata Jubao Yuan, berdiri di atas plakat tinggi yang terlihat sangat mengesankan. Jubao Yuan adalah rumah lelang terbesar untuk pil obat dan bahan obat di King Chen. Pada saat ini Xiaoyan mengajak King Yuan dan untuk mencegah dikenali, mereka mengenakan jubah yang menutupi seluruh tubuh mereka dan berjalan masuk. Begitu dia masuk, dia mencium aroma yang menyegarkan, aroma yang akrab bagi Xiaoyan. Tuan, apa yang kalian berdua butuhkan? Ucap seorang pria yang tampak cerdas mendekati Xiaoyan sambil tersenyum dan bertanya. Meskipun banyak orang datang untuk melelang barang dan mereka ingin membeli pil obat, mereka semua menunjukkan wajah aslinya. Tetapi tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang muncul seperti Xiaoyan.
Aku perlu melelang tanaman obat. Ngomong-ngomong, aku juga meminta untuk membeli beberapa bahan obat langka. Aku tidak tahu apakah kau memilikinya di sini. Ucap Xiaoyan dengan sengaja merendahkan suaranya dan berkata, tanaman obat kelas berapa yang akan Tuan lelang? Adapun bahan obatnya Tuan jangan khawatir. Aku memiliki segalanya di Jubao Yuan. Dengan kelihayannya, bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat apa yang Xiaoyan lakukan? Sambil berpikir, jadi dia buru-buru mengatakan sesuatu untuk menghiburnya. Aku tidak tahu ramuan obat kelas berapa yang Anda butuhkan untuk dilelang. Ucap pria itu bertanya kepada Xiaoyan setelah melihatnya dengan cermat. Pil emas tingkat 9. Ucap Xiaoyan. Apa? Pil emas tingkat 9? Ucap penjaga toko itu dengan terkejut. Ada apa? Apakah peringkat lelangku terlalu rendah? Tanya Xiaoyan dengan suara yang dalam. Tidak Tuan, justru aku sedikit terkejut dengan barang lelangmu. Aku akan memanggil pemimpin kami, harap tunggu sebentar. Ucap pelayan itu. Setelah mendengar pil emas tingkat 9, pria itu jelas terkejut. Dia harus tahu bahwa meskipun benua Daodi memiliki lebih banyak energi spiritual daripada benua Daoki, dan kekuatannya telah ditingkatkan melalui kekuatan darah dan pil obat, alkemis harus melangkah selangkah demi selangkah. Tidak ada jalan pintas sama sekali. Jadi kelangkaan alkemis tidak kurang dari itu di benua Daoki. Tidak heran jika pria yang menerima Xiaoyan dan yang lainnya sangat terkejut. Karena yang paling sering dia terima adalah sekitar peringkat 6. Dan peringkat ke-9 benar-benar langka. Halo Tuan, aku Xia Qinghe yang merupakan pemimpin Jubao Yuan. Aku juga alkemis kaisar tingkat pertama. Tuan, apakah Anda akan melelang ramuan emas tingkat 9? Ucap seorang pria parubaya kurus bernama Qinghe keluar. Selain itu, ini adalah bahan obat yang aku butuhkan kali ini. Aku harap pemimpin dapat membantu melihatnya. Ucap Xiaoyan juga sopan kepada Qinghe. Pada saat ini Qinghe mengambil lebih dari selusin botol ramuan emas kelas 9 dan catatan dengan banyak ramuan obat yang tergantung di depan Xiaoyan. Pemimpin Qinghe, tunggu sebentar. Sejujurnya, aku sedang terburu-buru untuk keluar. Dan aku tidak punya waktu untuk membawa uang. Jadi aku ingin menjual pil obat sesegera mungkin dengan imbalan bahan obat yang aku butuhkan. Ucap Xiaoyan berkata kepada Qinghe. Tuan, apakah Anda yakin benar-benar ingin melakukan ini? Awalnya aku berencana untuk mengiklankan kepada Tuan bahwa harganya akan naik secara signifikan. Dalam hal ini, aku akan mengatur pelelangan tercepat. Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi ke gudang untuk mendapatkan obat untuk Tuan. Ucap Qinghe dan langsung berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Pada saat ini Xiaoyan memperhatikan Qinghe keluar. Tiba-tiba seorang gadis dengan wajah lembut masuk dengan membawa teh yang enak. Jelas dia diperintahkan untuk melayani Xiaoyan. Xiaoyan memperhatikan dengan cermat ruangan sumber harta karun dan menemukan bahwa struktur di sini sederhana. Tetapi ada tekanan tak terlihat yang dia tidak tahu apa itu. Itu seharusnya formasi. Aku tidak menyangka masih ada perlindungan di sini. Ucap Raja Naga Emas tiba-tiba. Mendengar kata-kata Raja Naga Emas, Xiaoyan sedikit terkejut. Tuan, apa sebenarnya yang terjadi pada King Yuan? Mengapa kau menyuruhku untuk membawanya? Ucap Xiaoyan bertanya. Kau akan tahu kapan saatnya tiba. Kau tidak tahu betapa beruntungnya dirimu. Sekarang kau masih mengeluh di sini. Dan kau akan berterima kasih kepadaku dalam beberapa hari. Ucap Raja Naga Emas jelas memainkan teka-teki dengan Xiaoyan. Setelah beberapa saat, akhirnya Qinghe datang menghampiri Xiaoyan. Tuan, jika ramuan obat yang Anda tinggalkan dilelang dengan total 5 juta, dan kemudian dikurangi 1,5 juta dan 10% dari biaya penanganan pada catatan, masih ada 3 yang tersisa. Jutaan sudah ada di kartu ini, dan ini adalah milik Tuan. Ucap Qinghe. Dia juga tidak berani mengabaikan Xiaoyan dan mengeluarkan 10 botol ramuan emas kelas 9 dari Xiaoyan. Dan kualitas ramuan ini tidak buruk dan alkemis biasa dapat memperbaikinya.
Setidaknya orang di depannya sejajar dengan dirinya sendiri. Segera dia menyerahkan kartu kristal bermotif harimau dan cincin tingkat menengah. Karena kristal bermotif harimau hanya bisa digunakan oleh orang yang kuat di atas Daudi. Mungkinkah pria berjubah hitam di depannya itu sebenarnya adalah Daudi? Selain itu dia juga seorang Daudi yang dapat memurnikan pil emas kelas 9 di level terendah. Identitas ganda ini sangat menakjubkan. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, maka aku ingin mengucapkan terima kasih kepada pemimpin dan mengucapkan selamat tinggal. Ucap Xiaoyan mengambil barang-barang di tangan King He dan bersiap untuk meninggalkan Zhubao Yuan. Tuan, tunggu sebentar. Aku minta maaf karena menundamu. Baru-baru ini, urusan keluargamu penuh dengan badai di kota. Dan kota ini berada di bawah darurat militer. Kau harus berhati-hati. Aku mendengar bahwa pembunuhnya secara khusus membunuh para alkemis. Ucap King He dia juga berkata kepada Xiaoyan. Terima kasih pemimpin telah memperingatkanku. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Ucap Xiaoyan mengepalkan tinjunya ke arah King He. Pada saat ini Xiaoyan dan King Yuan telah meninggalkan rumah lelang. Tuan, apa identitas orang ini? Dia mampu mengeluarkan begitu banyak pil emas tingkat 9. Dan apa yang dia lakukan untuk membeli begitu banyak bahan obat kelas atas? Ucap pria itu baru saja bertanya pada King He dengan hormat. Aku juga tidak tahu apa identitasnya. Tetapi identitas dan kekuatannya sebagai seorang alkemis adalah nyata. Dan dia mungkin berada di peringkat yang sama denganku atau bahkan lebih tinggi. Karena fluktuasi jiwa yang samar-samar memancar darinya sangat kuat. Aku tidak ingin membeli bahan obat seperti itu. Jelas untuk apa itu. Tetapi kau tidak boleh bertanya tentang orang-orang dengan level ini. Lakukan saja pekerjaanmu dengan baik. Ucap King He berkata perlahan. Setelah keluar dari Zhubao Yuan, Xiaoyan membawa King Yuan ke sebuah penginapan untuk tinggal. Kakak Xiaoyan, mengapa kau membeli begitu banyak pil obat? Tanya King Yuan jelas terkejut dengan tindakan Xiaoyan. Jadi dia buru-buru bertanya ketika dia datang ke penginapan yang kosong. Tentu saja itu untuk membuat obat untukmu. Ucap Xiaoyan berkata dengan tenang. Hah? Memurnikan obat untukku? Aku tidak perlu meminum obat. Ucap King Yuan menatap Xiaoyan dengan bingung. Dia harus tahu bahwa di benua Daudi, jumlah pil obat yang beredar di kalangan orang biasa sangat terbatas. Dia juga tahu bahwa Xiaoyan harus menjadi orang yang kuat dengan beberapa pencapaian dalam pemurnian obat. Jadi Xiaoyan harus membuat pil obat untuk dirinya sendiri. Baiklah, kau tidak perlu khawatir. Karena kau ingin mengikutiku, kau tidak bisa sama seperti sebelumnya. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, sekarang adalah hidupmu yang baru. Ucap Xiaoyan mengeluarkan pil obat. Baru saja dilelang, Xiaoyan mendapatkan kartu Daudi dan mengambil 100.000 uang untuk menyerahkannya kepada King Yuan. King Yuan, kau bisa mengambil uangnya dan membeli apapun yang kau mau. Jika itu tidak cukup, maka katakan lagi. Ucap Xiaoyan. Tidak perlu itu, saudara Xiaoyan. Aku tidak membutuhkannya. Ucap King Yuan. Tidak. Ambillah uang ini untuk keperluanmu. Ucap Xiaoyan terus mendesak King Yuan. Terima kasih saudara Xiaoyan. Sudut mata King Yuan yang tergerak tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah menjadi masam. Ini adalah pertama kalinya seseorang memperlakukannya dengan sangat baik sejak dia lahir. Hei, seorang gadis tidak menangis sepanjang waktu. King Yuan, ingat, kelahiran dan pengalaman seseorang tidak dapat menentukan seseorang. 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Hesi. Jangan menggertak orang miskin. Jangan khawatir. Aku akan membantumu menemukan orang tuamu. Ucap Xiaoyan jelas melihat rasa rendah dari King Yuan dan buru-buru menghiburnya. Waktu berlalu. Setelah malam hening, malam kultivasi berlalu dengan cepat. Lagi pula, dia baru saja datang ke benua ini. Jadi dia masih harus berhati-hati menstabilkan wilayahnya dan membiasakan diri dengan semangat juang yang melimpah di sini. Senior, ada apa dengan gadis yang disebut King Yuan?
Ucap Xiaoyan diam-diam keluar untuk mengunci pintu dan mengelus cincinnya. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Jika kau ingin mengetahui pertanyaan ini, kau harus memperbaiki pil Guben Pei Yuan dan kemudian memberikannya kepada King Yuan. Apa yang ingin kau ketahui secara alami akan muncul. Tetapi menurut dia saat ini dilihat dari situasinya, seharusnya hanya beberapa bulan kau harus bergegas. Ucap Raja Naga Emas terus bermain bodoh dengan Xiaoyan sambil menatap Xiaoyan dengan bingung. Bahan obat dari Jubao Yuan hari ini dan yang ditinggalkan oleh Master pada dasarnya sudah lengkap. Tetapi sekarang hanya ada satu inti sihir dari binatang tingkat kaisar yang kurang. Apa yang harus aku lakukan? Ucap Xiaoyan bertanya dengan bingung. Dia baru saja datang ke benua Daodi dan dia belum menemukan kekuatan monster tingkat kaisar. Memang inti sihir dari binatang tingkat kaisar tidak begitu mudah diperoleh. Hari ini, aku melihat sumber harta dan tidak menemukan fluktuasi dalam inti sihir. Tampaknya tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Kau harus pergi ke asosiasi alkemis besok. Alkemis benua Daodi sangat langka. Bahkan jika kau adalah alkemis kelas kaisar tingkat pertama, kau pasti sangat populer di King Cheng kecil ini. Hanya dengan kemampuan seorang alkemis tingkat tinggi, sangat mudah untuk melakukannya kemanapun kau pergi. Ucap Raja Naga Emas tiba-tiba memikirkan cara yang baik dan tertawa. Senior, apa itu asosiasi alkemis? Asosiasi alkemis? Pada saat ini ada sedikit senyum di sudut mulut Xiaoyan. Ya, dia lupa identitas sebagai seorang alkemis. Ketika dia berada di benua Daoki, dia dipromosikan menjadi alkemis yang bisa memperbaiki obat kekaisaran. Hanya karena tidak ada tingkat penilaian yang jelas di benua Daoki, jadi dia melupakannya. Waktu berlalu. Pada saat ini matahari pagi menyinari bumi dan hari yang indah dimulai lagi. Saudara Xiaoyan, kemana kita akan pergi? Ucap King Yuan tampaknya tidur nyenyak dan pandangan mentalnya terlihat jauh lebih baik. Ayo pergi ke asosiasi alkemis sekarang. Dan ramuan obat yang disiapkan untukmu masih kurang bahan obat yang penting. Jadi mari kita coba keberuntungan. Ucap Xiaoyan membawa King Yuan dalam perjalanan ke asosiasi alkemis. Setelah beberapa saat, terlihat asosiasi alkemis 5 karakter besar yang luar biasa berdiri di atas plakat yang tampak biasa. Pada pandangan pertama, gerbangnya sangat kosong. Dan yang lebih aneh lagi adalah bahwa plakat yang tampaknya biasa ini membuat jiwa orang-orang bergetar dalam sekejap. Dan mereka berhenti bergerak maju. Sebenarnya ada kejutan jiwa di plakat ini. Xiaoyan jelas mengenali metode dampak jiwa ini. Seketika dia buru-buru menutupi King Yuan yang sedikit tidak nyaman dengan kekuatan jiwanya. Dan kekuatan jiwa tak terlihat terpancar dari diri Xiaoyan. Oh, jiwa kaisar. Sudah lama sejak itu muncul. Di asosiasi alkemis, seorang lelaki tua berambut pucat merasakan kekuatan jiwa Xiaoyan. Matanya bergerak dan dia langsung menghilang di tempat. Yang disebut kejutan jiwa adalah membatasi kekuatan jiwa dalam rentang tertentu. Jika melebihi rentang ini, itu tidak akan berpengaruh. Namun jika kekuatan jiwa lebih rendah dari batasnya, itu akan berdampak yaitu jiwa akan terpenjara dalam sekejap. Hahaha, penglihatan kecil yang ramah. Kau dapat melihat melalui hal-hal sepele dari asosiasi kita secara sekilas. Silahkan masuk. Pada saat ini seorang lelaki tua berambut pucat dengan senyum di wajahnya berjalan ke arahnya. Xiaoyan merasakan kekuatan yang tidak lemah dari dirinya dari pria berambut pucat di depannya. Tapi Xiaoyan tidak takut untuk bergerak maju dan berjalan dengan King Yuan melangkah masuk. Senior, apa yang kau lakukan? Bukankah kita minum teh di sana? Mengapa kau tiba-tiba melarikan diri? Keluar! Ucap orang tua berwajah lembut lainnya berkata kepada pria berambut putih yang baru saja keluar. Senior, maaf, aku di sini untuk mendaftar dan menilai sang alkemis. Ucap Xiaoyan meraih tangan King Yuan dan berkata kepada lelaki tua berambut putih di depannya. Apakah kau yang baru saja memancarkan kekuatan jiwa kaisar? Ucap pria berambut putih itu bertanya lagi. Ya senior, itu benar. Ucap Xiaoyan tidak menghindar untuk menjawab secara langsung.
Dan itu juga asosiasi alkemis. Wah, lalu alkemis macam apa yang ingin kau nilai? Ucap pria tua berambut putih itu memandang Xiaoyan, yang menatapnya dengan cermat tetapi tidak melihat petunjuk apapun. Pria tua berambut putih itu bernama Baisu. Dia adalah pemimpin asosiasi alkemis Qingcheng, dan dia juga seorang alkemis. Berdiri di sebelah Baisu adalah Bai Ruo, wakil pemimpin asosiasi alkemis. Selain itu keduanya bersaudara. Kaisar peringkat pertama, ucap Xiaoyan berkata dengan tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang sangat biasa. Kau benar-benar ingin menguji alkemis peringkat pertama kaisar? Ucap Bai Ruo menatap Xiaoyan dengan terkejut. Mungkinkah dia tidak tahu tinggi langit dan dia ingin menguji peringkat kaisar, alkemis tingkat pertama di usia yang sangat muda? Ini gila. Baiklah, ikuti aku. Ucap Bai Ruo segera memerintahkan untuk melanjutkan dan mempersiapkan penilaian alkemis peringkat kaisar kelas 1. Asosiasi sangat tertutup dan tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Selain itu, panggil anggota asosiasi untuk datang dan mengamati. Ucap Bai Ruo awalnya berpikir bahwa Xiaoyan akan datang untuk menilai alkemis kelas 9. Lagi pula, itu tidak berarti bahwa dengan jiwa kaisar, dia dapat menguji alkemis tingkat kaisar, tetapi kali ini menarik. Jangan mengecewakanku, ucap Baisu berkata perlahan sambil menatap Xiaoyan yang tenang. Pada saat ini Baisu membawa Xiaoyan dan Qing Yuan ke bagian dalam asosiasi alkemis. Ini adalah harta karun yang terisolasi dalam asosiasi alkemis kami. Ini adalah dunia kecil yang dibuka oleh seorang pejuang abadi. Di sini kau dapat yakin untuk memperbaiki pil obat sepuasnya. Selain itu, penilaian alkemis kekaisaran kelas 1 dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah kultivasi spiritual. Bagian kedua adalah pemberdayaan spiritual. Dan bagian ketiga adalah penempaan jiwa. Yang disebut kultivasi spiritual adalah melalui denda. Metode jiwa dan api kontrol halus membuat pil obat menghasilkan jejak kecerdasan yang mirip dengan manusia. Dan infus adalah untuk memberikan pil obat spiritualitas yang tidak lebih lemah dari manusia dan seperti langit dan bawah tanah. Dan yang terakhir adalah pelatihan jiwa yang paling sulit. Hampir tidak ada latihan untuk menumbuhkan kekuatan jiwa di daratan. Pelatihan jiwa hanya dapat dilakukan dengan mengendalikan kekuatan jiwa yang juga untuk semua kaisar. Hal yang paling merepotkan bagi alkemis adalah bahwa jika mereka tidak berhati-hati, kekuatan jiwa mereka akan rusak parah dan kekuatan mereka akan berkurang. Ucap Baisu memandang Xiaoyan dan berkata perlahan, apakah kau paham? Ucap Baisu lagi tersenyum kepada Xiaoyan. Jelas pemuda bernama Xiaoyan ini telah diperhatikan oleh pemimpin Baisu. Dia telah mencapai jiwa kaisar di usia muda. Jadi di masa depan dia pasti akan sangat hebat. Mengerti? Bolehkah aku memulai penilaian? Ucap Xiaoyan memandang ketua Baisu yang hadir dan menjelaskannya pada dirinya sendiri dengan hati-hati. Pada saat ini wakil ketua Bai Ruo juga mengangguk. Penilaian dimulai. Ketika kata-kata Baisu jatuh, sosok-sosok langka di sekitarnya langsung terdiam. Mereka tahu betapa jarangnya bisa menyaksikan penilaian alkemis tingkat kaisar semacam ini. Jadi dia menatap Xiaoyan dengan tenang. Penilaian putaran pertama. Ada 2 pil obat yang disediakan oleh asosiasi. Tentu saja kau juga bisa menggunakan resep yang disiapkan sendiri. Ucap Baisu tersenyum dan menatap Xiaoyan di depannya. Resep kedua, apakah kau gila? Ucap wakil pemimpin Bai Ruo yang berdiri di samping Baisu berkata dengan terkejut. Dia paling tahu betapa berharganya resep kekaisaran, bahkan jika itu tertulis nilainya. Kau secara alami akan mengerti setelahnya. Ucap Baisu berkata kepada Bai Ruo. Hahaha, ini benar-benar masalah besar. Tembakan pertama adalah resep untuk kaisar peringkat kedua. Ucap Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia harus tahu bahwa resep dari peringkat kaisar adalah harta yang tidak ternilai. Meskipun resep di depannya tertulis, namun nilainya juga sangat tinggi. Belum lagi bahan obat yang disertai dengan 2 resep ini. Hei, ini mengejutkan. Tidakkah kau berpikir bahwa orang-orang di asosiasi alkemis semuanya bodoh? Jika kau baru saja mengungkapkan jiwa kerajaan kaisarmu,
Apakah kau pikir pemimpin ini akan membiarkan resep yang bagus untukmu? Karena dia telah menemukan resep yang begitu bagus, dia hanya ingin mengikatmu ke perahu tanpa terlihat. Jika sesuatu terjadi pada asosiasi ini di masa depan, kau tidak dapat mengabaikannya. Orang-orang ini sungguh cerdik, ucap Raja Naga Emas tersenyum di dalam cincin. Lagi pula, kami tidak kehilangan uang. Kami hanya mengambil resep kaisar kedua secara gratis. Jika sesuatu terjadi di masa depan, belum terlambat untuk membicarakannya, ucap Xiaoyan dengan jelas melihat apa yang dipikirkan Baisu dan tersenyum penuh pengertian pada Baisu. Pada saat ini Xiaoyan berjalan maju perlahan dan membentangkan 2 jilid resep dengan telapak tangannya. Huosudan, efeknya tidak hanya dapat merangsang potensi maksimum metode Qi melawan atribut api, tetapi juga memiliki efek memperpanjang umur. Bahannya adalah ginseng es dan salju daun bambu kekaisaran mata air awan api. Membentuk pil. Ada desas-desus bahwa monster dapat berevolusi menjadi manusia jika mereka mencapai kekuatan tertentu atau melahap kejadian surga dan bumi dan terus berkultivasi. Meskipun pil obat kelas 6 juga dapat membantu monster berubah menjadi manusia, pil transformasi kelas 6 akan menyebabkan kekuatan monster menurun. Bahkan fondasinya tidak stabil, yang secara serius mempengaruhi kultivasi setelah transformasi. Dan pil pembentuk dapat menyelesaikan masalah ini dengan sangat baik. Ini tidak mempengaruhi kecepatan pelatihan. Dan itu bahkan dikabarkan bahwa Warcraft dapat beralih antara bentuk Warcraft dan bentuk manusia sesuka hati. Oleh karena itu ini dicari oleh Warcraft. Bahan teratai bumi, daun, kaisar dara, buah es, api, dan salju. Jika kau memikirkannya, kau bisa memulai ronde pertama, ucap Bairuo berkata setelah melihat Xiaoyan dan merasakannya dengan hati-hati. Senior, yang mana yang harus kita pilih? Ucap Xiaoyan bertanya dengan ragu untuk beberapa saat. Membentuk pil. Pil ini sangat berguna. Sekarang ada cukup bahan obat. Pertama-tama, aku akan memperbaiki bahan obat yang akan aku temukan untuk Guban Peiyuan. Ucap Raja Naga Emas merenung sejenak. Aku memilih pil bentuk. Ucap Xiaoyan dengan tenang menanggapi pemimpin Bairuo. Membentuk pil itu sebanding dengan beberapa pil kaisar peringkat kedua. Bahkan beberapa alkemis puncak peringkat pertama kaisar mungkin tidak dapat memperbaikinya. Apakah dia gila? Semua anggota asosiasi yang menyaksikan penilaian Xiaoyan sedang berbicara. Sebenarnya pil obat ini yang sebanding dengan puncak Suandan kelas 1 kaisar. Jika orang ini dapat lulus ujian, maka aku tidak perlu bertanya kepada pemimpin. Ucap seorang gadis dengan rambut perak menatap Xiaoyan yang berada di lapangan dan perlahan memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Xiaoyan berpikir sejenak. Meskipun Raja Naga Emas mengatakan bahwa api yang berbeda bukanlah hal yang biasa di benua Daudi ini, tetapi Raja Naga Emas tidak pernah menjelaskannya lebih detail. Lupakan saja keunikan nyala api itu. Asosiasi alkemis mereka tidak mungkin menarikku untuk mempelajarinya. Hanya dengan menyempurnakan pil obat kekaisaran dengan api yang berbeda, aku bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dengan rencana di benaknya, dia tidak ragu-ragu dan segera memanggil Xiaoyi. Seketika Xiaoyi berlari keluar dan berdiri di bahu Xiaoyan. Air putih susu mengelilinginya, mengoceh tanpa henti seolah-olah mengeluh tentang Xiaoyan. Setelah tidak memanggil dirinya untuk waktu yang lama, dia merasa tercekik di dalam cincin. Dan saat ini dia bahkan memasang ekspresi yang kecut. Baiklah, mari kita membuat pil obat dahulu, lalu kita bisa mengikuti King Yuan. Ucap Xiaoyan juga melihat ketidakpuasan Xiaoyi dan buru-buru menghiburnya. Pada saat ini Xiaoyi mengoceh dengan kegembiraan hanya setelah mendengar kata-kata itu. Dan api putih susu di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi menebal sedikit, membuat Xiaoyi tampak sangat bahagia. Sejak api putih muncul, mereka yang hadir merasa bahwa suhu udara di sekitarnya langsung meningkat. Dan ada tetesan keringat di dahi semua orang. Ini adalah peri api. Setiap orang melihat kekuatan api yang mengerikan memancar dari tubuh mungil Xiaoyi. Dan orang yang cerdas tidak bisa untuk tidak bertanya-tanya.
Pada saat ini wanita berpakaian hitam dengan rambut perak juga menutupi mulutnya dengan tidak percaya. Ini sebenarnya peri api. Pemimpin Baisu yang tersenyum sebelumnya sangat terkejut saat ini. Dan dia kemudian dengan cepat menghitung sesuatu di kepalanya. Bagaimana mungkin anak ini benar-benar memiliki peri api? Ucap wakil pemimpin Bauro dengan ketidakbahagiaan di wajahnya. Ini benar-benar kuali yang bagus. Setelah Xiaoyan memanggil api aneh, dia langsung mengisi kuali obat dan menemukan bahwa tidak ada jejak api yang meluap. Dan api itu terawetkan dengan sempurna di dalam kuali. Ada 3 hal penting untuk alkemis yang kuat. Pertama, kekuatan jiwa yang kuat. Hanya dengan kekuatan jiwa yang kuat itu dapat dengan sempurna mengontrol kekuatan api. Menyempurnakan kekuatan obat yang terkandung dalam bahan obat dengan sempurna dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun bahan obat. Yang kedua adalah kuali obat yang baik. Kuali obat yang baik dapat dengan sempurna mempertahankan nyala api, mempercepat pemurnian dan lebih menjaga kualitas pil obat. Bahkan kuali di peringkat Tianding dapat menutupi visi kelahiran beberapa tanaman obat. Yang ketiga adalah semangat juang yang kuat, yang merupakan kekuatan alkemis itu sendiri. Semakin tinggi level pil obat, maka semakin banyak waktu yang dibutuhkan, dan semakin berharga bahan obat yang dibutuhkan. Hanya kekuatan yang kuat yang dapat mendukung penyelesaian pil obat tingkat tinggi dalam pemurnian. Jika tidak, kurangnya kekuatan akan menyebabkan kegagalan pemurnian pil obat, atau bahkan penghancuran pil yang lebih serius. Dengan ketiganya sebagai persyaratan, ditambah dengan pembelajaran dan pemurnian yang berkelanjutan, seseorang dapat menjadi alkemis yang berkualitas. Untuk menjadi alkemis tingkat tinggi, seseorang harus terus berlatih dengan keras. Setelah Xiaoyan memanggil Xiaoyi dan sebelum dia berkata banyak, Xiaoyi sepertinya tahu apa yang dipikirkan Xiaoyan dan segera mulai menyemburkan api pada dinding dan penampilan itu sungguh menggemaskan. Melihat ini Xiaoyan tersenyum dengan sadar, siap untuk mulai menyempurnakan pil bentuk. Tetapi dia tidak memperhatikan pemimpin guild dan sensasi di luar. Peri api, apa itu? Beberapa anggota asosiasi yang hadir berkata dengan bingung. Yang disebut peri adalah makhluk misterius yang lahir dari energi spiritual langit dan bumi. Di benua Daudi, kami membagi peri menjadi 5 elemen, yaitu emas, kayu, air, api, dan bumi. Mereka dilahirkan dengan kecerdasan yang tidak lemah dari manusia, dan mereka memiliki kekuatan yang besar. Dan dikatakan bahwa hal yang paling kuat tentang peri adalah mereka dapat tumbuh. Ucap seorang wanita berambut perak itu menatap Xiaoyan dengan iri. Tidak hanya itu, dikatakan bahwa 5 elemen peri secara unik diberkahi oleh alam. Dan jika mereka dapat memperoleh salah satunya, prospek masa depan mereka tidak terbatas. Selain itu, peri memiliki hati yang paling tulus dan sederhana. Hanya ketika mereka dapat dikenali oleh peri, mereka dapat menjadi mitra peri. Dan augmentasi pertempuran hanya dapat digambarkan sebagai mengerikan. Tepat setelah seseorang yang bernama Yueru selesai berbicara, ada banyak kegelisahan di antara hadirin serta kecemburuan dan kegembiraan. Karena setidaknya di sini mereka melihat roh api dengan mata kepala sendiri. Xiaoyan mendengarkan kata-kata ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sepertinya setelah penilaian selesai, itulah saatnya untuk bertanya kepada senior Jinlong tentang Xiaoyi. Setelah itu dia segera berkonsentrasi untuk mengendalikan api. Mereka yang dapat bergabung dengan asosiasi alkemis jelas bukan orang dengan temperamen yang buruk. Mereka pasti terhormat. Setiap orang kuat layak dihormati semua orang. Belum lagi kekuatan dan keberuntungan seperti Xiaoyan itu benar-benar jenius yang bersatu. Apa yang dikatakan Yueru sangat benar. Aku tidak menyangka bahwa anak ini bukan hanya jiwa kaisar, tetapi juga memiliki roh api yang langka. Ucap pemimpin Baisu tersenyum pada wanita berambut perak bernama Yueru. Jiwa alam kaisar. Ucap wanita berambut perak bernama Yueru berkata sekali lagi dengan sangat terkejut. Aku tidak tahu sebelumnya bahwa meskipun ada banyak orang dan talenta berbakat di benua Daudi, dia tidak tahu sebelumnya bahwa meskipun ada banyak orang dan talenta berbakat di benua Daudi, tetapi hanya profesi alkemis yang langka. Belum lagi betapa jarangnya alkemis tingkat tinggi.
Seorang alkemis yang kuat harus memiliki jiwa yang kuat untuk mengendalikan api dan mempertahankan alkemis yang kompleks dan membosankan. Pemimpin, tolong biarkan aku melihat pria ini setelah penilaian ini selesai. Ucap Yueru memandang pemimpin Baisu dengan tegas seolah-olah dia telah membuat keputusan. Apakah kau masih tidak mau menyerah? Meskipun anak ini diberkati dengan peri api. Tapi ucap Baisu melihat ekspresi depresi di mata Yueri dan buru-buru berhenti. Baiklah, aku akan membuat pengaturan ketika penilaian ini selesai. Terima kasih pemimpin, ucap Yueru dengan bersemangat membungkuk kepada pemimpin Baisu. Lalu mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan dengan bangga di arena penilaian. Pada saat ini Xiaoyan yang berada di tempat penilaian menyaksikan nyala api di kuali yang membakar ganas ke atas. Pada panas ini, sepertinya kita bisa mulai memurnikan pil obat. Ucap Xiaoyan mengarahkan jarinya ke kuali obat dengan terampil. Dan masing-masing bahan obat dilemparkan ke dalam kuali obat. Dan Xiaoyi juga mengoceh di samping. Setelah mempelajari gerakan Xiaoyan, dia juga belajar dengan cara yang sama. Setelah obat dimasukkan, api dalam kuali obat dibagi menjadi 3 oleh Xiaoyan. Dan 3 api pergi ke teratai bumi, daun, kaisar dara, dan buah api es dan salju. Seolah-olah pembagian kerja sangat jelas. Dengan penampilan seperti itu, sungguh mengherankan bahwa dia ingin memperbaikinya secara terpisah. Seluruh proses pemurnian obat adalah dengan menggunakan satu hati. Tidak mungkin menggunakan 2 hati. Mengingat hal ini, pil akan menghancurkan orang dan dalam kasus yang serius itu akan rusak. Ini adalah sesuatu yang setiap alkemis tahu ketika dia memulai. Namun juga dikecualikan bahwa beberapa alkemis dengan cara lain dapat dibagi menjadi 3 pemurnian. Sungguh pengendalian jiwa yang halus. Dia benar-benar dapat membagi bahan obat menjadi 3 bahan sendiri dan memperbaikinya pada saat yang bersamaan. Ucap Baisu tidak bisa untuk tidak memuji teknik pemurnian Xiaoyan. Dia harus tahu bahwa bahkan ketika Baisu memurnikan obat sendiri, untuk memastikan pemurnian penuh bahan obat, pemurnian dikendalikan oleh jiwa dan kontrol jiwa dan konsumsi diri sendiri tidak sedikit. Tidak semua orang sama itu bisa dilakukan. Beberapa jam berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini bahan lotus itu sendiri sangat keras. Bahkan jika itu adalah api yang tidak biasa seperti Xiaoyi, pemanggangan dan pendinginan terus-menerus pada suhu yang sangat tinggi akhirnya mulai sedikit jatuh perlahan-lahan, mengungkapkan energi kaya merah darah di dalam biji teratai. Berikutnya adalah daun kaisar darah. Dalam pemandangan yang aneh, setelah teratai bumi dimurnikan, daun kaisar darah tiba-tiba berbunyi klik dan selai daun mulai jatuh, menyebabkan semburat berdarah keluar. Kemudian di mata semua orang yang terkejut, daun halus jatuh dari hutan bambu dan perlahan berubah menjadi cairan hijau. Es dan buah api salju sangat keras di luar. Dan ini adalah pemurnian terakhir. Kulit terluar dari buah api es dan salju perlahan-lahan disempurnakan. Dan lapisan kristal emas muncul tumpukan cairan. Semua orang melihat 3 tumpukan cairan dalam nyala api yang memancarkan kekuatan kuat yang tidak terlihat. Karena mereka juga tahu bahwa langkah pertama telah selesai. Dan kemudian itu adalah permainan yang sebenarnya. Membiarkan ketiga cairan yang tidak kompatibel itu menyatu. Sepertinya membagi menjadi 3 benar-benar banyak konsumsi. Dan langkah selanjutnya adalah fusi. Ucap Xiaoyan melihat 3 tumpukan cairan yang tidak sesuai di dalam kuali dan berkata tanpa daya. Di bawah kendali Xiaoyan, 3 tumpukan cairan perlahan saling mendekat. Tepat ketika ketiga tumpukan cairan itu perlahan-lahan mendekati satu sama lain, 3 energi menakutkan saling meledak di kuali obatnya. Tampaknya ketiga kekuatan itu memiliki kekuatannya sendiri, dan tidak ada yang diizinkan untuk saling memerintah. Oh, kau gagal meledakkan kuali. Apa yang akan dilakukan anak kecil ini? Ucap Baisu bergumam pada dirinya sendiri melihat keadaan Xiaoyan. Xiaoyan mengendalikan api dan kekuatan jiwa dan terus mendesak penggabungan 3 tumpukan cairan. Ini adalah jalan buntu untuk sementara waktu. Semua orang berpikir bahwa Xiaoyan akan gagal untuk pertama kalinya. Dan seketika raungan bergema di area penilaian. Kuali obat? Bagaimana bisa? Ucap raungan terdengar seketika. Setelah raungan keras Xiaoyan,
Energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya semuanya terbagi menjadi 3 helai dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu berkumpul menuju 3 tumpukan bahan obat di dalam kuali obat. Dengan masuknya energi spiritual dari surga dan bumi, 3 kekuatan yang menemui jalan buntu di luar kuali obat secara bertahap melunak. Dan bahkan ada tanda-tanda bahwa mereka akan bergabung. Oh, menggunakan kekuatan khusus peri api untuk menghilangkan faktor kekerasan dalam 3 bahan obat. Ditambah dengan masuknya energi spiritual dunia sekitarnya, kekuatan 3 bahan obat dapat diseimbangkan dan mudah digabungkan. Itu benar-benar luar biasa, ucap Baisu melihat teknik terampil Xiaoyan di depannya, dan berkata kepada anggota asosiasi yang bingung di bawah. Pada saat yang sama, mata dan nadanya tidak menyembunyikan pujiannya untuk Xiaoyan. Penghilangan faktor kemarahan seharusnya merupakan efek dari nyala api. Tampaknya roh api anak ini agak berbeda, tapi dia benar-benar anak yang baik, ucap Baisu lagi berkata perlahan di dalam hatinya. Lalu menatap wakil pemimpin Bairuo dan membisikkannya beberapa kata-kata dan membisikkan beberapa patah kata di telinganya. Seketika wakil pemimpin Bairuo meninggalkan area penilaian dengan terburu-buru seolah-olah dia akan melakukan sesuatu. Jangan coba-coba merampokku, ucap wanita berambut perak Yueru memandangi wakil pemimpin yang pergi. Tampaknya dia telah menebak beberapa alasan, dan kemudian berkata dengan suara rendah dan dingin. Seperti yang dikatakan pemimpin Baisu, Xiaoyan menggunakan kekuatan melahap kampan menelan api yang tersisa di tubuh Xiaoyi untuk menghilangkan semua faktor kekerasan dalam 3 bahan obat dan mengumpulkan aura langit dan bumi untuk mengisi kembali energi untuk ketiga bahan obat, sehingga ketiganya mencapai energi keseimbangan fusi dan menjadi hal yang biasa. Waktu berlalu dengan cepat, dan ketika semua orang berseru melihat keterampilan pemurnian obat yang luar biasa dari Xiaoyan, perpaduan ramuan obat juga mulai perlahan menyatu. Mata Xiaoyan yang awalnya sedikit tertutup juga perlahan terbuka pada saat ini. Melihat kuali obat dengan ekspresi bermartabat, dalam nyala api yang naik ada 3 kelompok atau obat cair atau benda seperti debu. Ketika jenis hal ini ada, meskipun benda itu terlihat tidak mencolok, benda itu dipenuhi dengan kekuatan obat murni yang kuat dan mengejutkan. Dunia kecil ini hampir menyerap energi spiritual dunia. Jadi kau seharusnya jenuh, bukan? Kalau begitu, saatnya untuk mulai bergabung menjadi pil, ucap Xiaoyan dengan hati-hati mengendalikan kekuatan jiwa untuk mengurangi energi ketiganya untuk mencapai keseimbangan. Dan kemudian mengendalikan nyala api untuk menyerang bahan obat. Jelas sudah waktunya untuk mulai bergabung. Pada saat ini Xiaoyan mengendalikan api untuk perlahan menyerang 3 tumpukan cairan. Cairan dari 3 bahan obat telah didamaikan dan diseimbangkan oleh energi spiritual surga dan bumi. Mereka tidak mengimbangi satu sama lain seperti yang mereka lakukan di awal, tetapi mulai perlahan bergabung bersama. Berhasil, ucap Xiaoyan berkata dengan suara gembira. Awalnya dia hanya memiliki mentalitas untuk mencobanya. Jika dia gagal kali ini, dia masih memiliki 2 peluang. Meskipun kekuatan menelan kampan, menelan peradangan memang dapat menghilangkan faktor kekerasan dalam bahan obat, tetapi semua ini hanyalah teori Xiaoyan. Langkah selanjutnya adalah menunggu semua bahan obat menyatu menjadi pil dan menyambut guntur Danlei. Setelah itu Xiaoyan menepuk kakinya dan duduk karena dia tahu bahwa bahkan jika faktor kekerasan dalam bahan kuali obat dihilangkan, mereka akan dapat menyatu lebih baik dan lebih cepat. Juga merupakan proyek yang memakan waktu, bagaimanapun juga ini adalah ramuan pangkat kaisar. Alkemis adalah hal yang sangat memakan waktu. Terutama pemurnian pil obat tingkat tinggi seperti itu sering membutuhkan 10 hari setengah bulan untuk disempurnakan. Situasi ini tidak jarang terjadi. Hadapun situasi saat ini, anggota asosiasi yang menonton pemurnian juga sadar, sehingga mereka tidak sabar karena menunggu lama. Sebagian besar orang yang bisa menonton adalah anggota asosiasi dengan kekuatan dan status tertentu. Di bawah tatapan mata penuh harap yang tak terhitung jumlahnya, waktu juga berlalu dengan tenang. Dalam sekejap mata 5 hari telah berlalu. Semua orang memperhatikan setiap gerakan Xiaoyan akhir-akhir ini. Dan segera menjadi jelas bahwa bagian pertama dari penyempurnaan kekuatan bahan obat telah selesai. Dan langkah selanjutnya adalah mengatasi kesengsaraan Guntur.
Yang disebut kesengsaraan Guntur mengacu pada pemurnian pil obat yang melebihi peringkat ke-8 ke atas, yang akan memicu penglihatan langit dan bumi. Orang-orang menyebut bencana semacam ini sebagai kesengsaraan Guntur. Banyak alkemis akan meminta yang kuat untuk membantu melindungi hukum ketika memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Karena kesengsaraan Guntur terlalu kejam, dan jika seseorang tidak berhati-hati itu akan menghancurkan orang dan mati. Semua orang yang hadir sangat menyadari keganasan Guntur, terutama jika pil yang disempurnakan oleh Xiaoyan dari peringkat kaisar, maka tingkat Guntur pil yang menakutkan hanya akan lebih berbahaya. Seorang alkemis yang sangat kuat. Tetapi kesengsaraan Guntur juga tidak sesederhana itu. Ucap Yueru tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiaoyan di arena dengan beberapa kekhawatiran. Aku tidak tahu kenapa, tapi kupikir anak ini bisa menyempurnakannya dengan sempurna. Dan aku merasa anak ini seharusnya memiliki beberapa rahasia. Jadi tonton saja penampilannya. Ucap Baisu dengan jelas melihat kekhawatiran Yueru dan berkata, mendengar kata-katanya, seketika Yueru menatap Xiaoyan dan kemudian ke Baisu, seolah-olah dia sedang berpikir. Pada saat ini terdengar Guntur teredam rendah tiba-tiba bergema di langit. Dan kemudian mata yang tak terhitung jumlahnya buru-buru melihat ke atas, hanya untuk melihat awan gelap muncul di langit. Sekarang di dalam awan gelap ini, ada suara Guntur yang rendah dan penampilan itu jelas merupakan bentuk Guntur Danlei. Fluktuasi seperti ini kan? Dia benar-benar anak yang kuat. Ucap Baisu menatap Xiaoyan dengan sedikit tawa di hatinya. Seperti yang dia tahu, jika pil obat kelas 8 dapat memanggil Guntur 9 warna, itu berarti setelah memasuki ruang lingkup pil obat kelas 9, dan apa yang akan terjadi pada pil obat kelas kaisar di luarnya. Pada saat ini Xiaoyan fokus mengendalikan perpaduan bahan obat tanpa bertanya tentang urusan yang lain. Dia membuka matanya dan berteriak. Akhirnya fusi berhasil dan awan gelap yang membuat seberkas cahaya hijau membumbung ke langit. Lihat, awan petir di langit sudah mulai berubah. Pada saat ini seruan luar biasa dari luar arena tiba-tiba bergema. Segera semua mata di asosiasi segera membeku melihat awan petir di atas kepala Xiaoyan. Tiba dengan gelombang awan petir, Guntur Danlei yang awalnya tidak berwarna mulai berubah lagi. Melihat adegan ajaib ini, wajah semua orang menjadi tercengang. Wah, orang itu luar biasa. Sementara banyak orang yang tercengang, beberapa orang akhirnya sadar terlebih dahulu. Dan mereka segera berteriak dengan penuh semangat. Hari ini Xiaoyan membiarkan mereka menyaksikan keajaiban dengan mata kepala sendiri. Saat ini di platform batu di kejauhan, Yueru benar-benar terkejut. Dan senyum cerah dan menawan tiba-tiba mekar di pipinya. Dia benar-benar berhasil. Pada saat ini warna awan petir terus berubah. 1 warna, 2 warna, sampai 9 warna. Secara mengesankan, dia melompat dari awan petir yang tidak berwarna ke awan petir 9 warna dalam sekejap. Ini belum selesai. Segera pada saat Guntur Danlei 9 warna muncul, aroma misterius terpancar dari kuali obat. Dan kemudian semburan cairan seperti tetesan hujan jatuh dari langit. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat teknik pemurnian obat yang begitu hebat. Orang ini luar biasa. Danlei 9 warna menyebabkan langit penuh dengan hujan. Hahaha, simbol kelahiran pil kelas 1 dari perintah kaisar. Ucap Baisu tertawa saat melihat pemandangan langit dan bumi. Tapi bagaimana dia akan menghadapi petir 9 warna ini? Ini bukan tiang pancang biasa dari peringkat ke-8 dan ke-9. Guntur Danlei juga dianggap sebagai ujian bagi para alkemis. Alkemis memurnikan semua jenis pil obat dan tentu saja mereka harus melalui ujian Guntur Danlei. Pada saat ini pil obat kekaisaran terlalu tirani, menyebabkan kekuatan langit dan bumi menghancurkannya. Dan jika alkemis tidak dapat melindungi pil obat, maka obat akan dihancurkan. Dan juga dapat dianggap sebagai semacam ujian akhir untuk para alkemis. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.